Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah wa syukurillah, Allahu Akbar. Nah teman-teman, insya Allah hari ini kita sudah masuk tematik 6 subtema 2 dengan muatan pembelajaran PPKN, yaitu tentang pentingnya persatuan dalam keragaman cita-cita dan keragaman makanan khas daerah. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang pentingnya persatuan dalam keragaman. Nah, di sini ada sebuah kutipan yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno, yaitu bunyinya seperti ini teman-teman. Kebinekaan bukan penyebab kita jadi terbelah atau terpecah, melainkan menjadi alasan kita untuk bersatu. Nah, dari kutipan ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa walaupun kita berbeda-beda, kita harus tetap bersatu, ya. Nah, kalau sudah bersatu, tentu saja kita akan hidup rukun dan damai di masyarakat. Seperti contoh dari sapu lidi, teman-teman. Nah, masih ingat tidak? Jadi sapu lidi itu kalau misalnya kita bersama-sama, insya Allah pekerjaan kita lebih ringan, hidup kita lebih damai, lebih rukun, seperti itu teman-teman. Nah, dalam kehidupan perbedaan itu akan selalu ada. Bahkan Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal dan bekerja sama. Hal ini ada dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi seperti ini teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Dan sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah teman-teman, ternyata di Indonesia ini banyak sekali budaya-budaya dari berbagai suku bangsa. Nah, hal ini bisa dikatakan dengan budaya daerah atau tradisional. Apa saja yang mencangkup budaya daerah atau tradisional? Yaitu yang pertama adalah pakaian adat, rumah adat, bahasa daerah, lagu daerah, alat musik daerah, makanan khas, dan lain-lain. Masih banyak lagi loh. Nah, kalau teman-teman sudah tahu belum asal daerahnya dari mana? Nah, sudah tahu juga belum apa budaya tradisional atau daerahnya masing-masing? Teman-teman boleh cari tahu ya, apa saja budaya daerah yang berasal dari asal daerah teman-teman semua. Nah, selanjutnya adalah keragaman cita-cita. Keragaman cita-cita setiap orang itu berbeda-beda loh. Ada yang ingin menjadi dokter, ada yang menjadi guru, ada yang ingin menjadi tentara, polisi, atau arsitek. Nah, kalau teman-teman sendiri, cita-citanya apa nih? Pasti setiap teman-teman berbeda-beda kan? Nah, kalau teman-teman ada nggak yang ingin jadi arsitek? Apa sih yang dilakukan arsitek? Pekerjaannya itu ngapain sih? Nah, Bu Sais akan sedikit menjelaskan ya tentang bagaimana pekerjaan arsitek. Oke? Teman-teman tahu nggak ini bangunan apa? Ada nggak yang pernah berkunjung ke bangunan ini? Nah, ini adalah Masjid Istiqlal.
Tempatnya ada di Jakarta. Masjid Istiqlal adalah masjid nasional negara Republik Indonesia yang terletak di bekas Taman Wilhelmina di timur laut lapangan Medan Merdeka, yang di tengahnya berdiri Monumen Nasional atau Monas di pusat ibu kota Jakarta. Siapa di sini yang sudah pernah ke Monas? Nah, pembangunan masjid ini diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, yaitu Insinyur Soekarno. Peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan Masjid Istiqlal dilakukan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 24 Agustus 1960 Sitek. Siapa sih arsiteknya? Arsitek Masjid Istiqlal adalah Frederick Silaban. Nih fotonya yang ada di samping tulisan ini ya. Wah, Masya Allah ya, ternyata arsitek Frederick Silaban ini bisa membangun masjid yang sangat bagus di pusat ibu kota Jakarta, sehingga masjid ini bisa digunakan oleh seluruh umat muslim di Indonesia. Nah, teman-teman, kalau bangunan ini siapa yang tahu ini bangunan apa? Ada yang pernah berkunjung ke sana atau melihat bangunannya? Ya, betul sekali. Ini adalah Gedung Sate yang berada di Bandung. Arsitek Gedung Sate merupakan hasil karya arsitek Insinyur J. Gerber dan kelompoknya yang tidak terlepas dari masukan maestro arsitek Belanda, Dr. Hendrik Petrus Berlage, yang bernuansakan wajah arsitektur tradisional Nusantara. Banyak kalangan arsitek dan ahli bangunan menyatakan Gedung Sate adalah bangunan monumental yang anggun, mempesona dengan gaya arsitektur unik, mengarah kepada bentuk gaya arsitektur Indo-Eropa atau Indo-European Architecture Style, sehingga tidak mustahil bila keanggunan Candi Borobudur ikut mewarnai Gedung Sate. Iya, ternyata gedungnya ini mirip sekali dengan candi ya. Wah, luar biasa sekali ya arsitektur Gedung Sate ini. Nah, teman-teman yang belum pernah ke Gedung Sate atau melihatnya, nanti boleh jalan-jalan keliling Bandung ya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah makanan khas daerah. Nah, teman-teman perhatikan poster ini ya. Poster-poster di bawah ini berisi tentang makanan khas daerah. Jadi kalau teman-teman lihat ada misalnya di media sosial banyak sekali poster yang menerangkan tentang makanan. Nah, ini salah satunya adalah tentang makanan khas daerah. Ada bika Ambon, lemper, kue putu, makanan khas Padang, dan masih banyak lagi loh. Nah, jadi poster itu merupakan media publikasi yang di dalamnya terdapat teks, gambar, atau perpaduan keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi atau pesan tertentu. Nah, kalau ini posternya tentang makanan khas daerah ya teman-teman. Selain rumah adat, pakaian adat, tari daerah, makanan tradisional merupakan keberagaman sumber daya alam yang patut dibanggakan. Betul ya teman-teman ya. Selain itu, makanan tradisional dapat membedakan satu daerah dengan daerah lainnya. Lihat deh makanan-makanan ini. Ini semua makanan yang berasal dari daerah yang berbeda-beda loh. Nah, kalau teman-teman sendiri, makanan khas tradisional dari daerah asal teman-teman itu apa? Nah, sekarang Bu Salis akan menjelaskan salah satu makanan yang sangat enak dibuat cemilan loh. Nah, ini dia. Teman-teman tahu nggak nama makanannya apa dan asal daerah makanan tradisional ini dari mana? Yap, betul. Ini namanya lumpia, makanan khas Semarang. Lumpia ini terdiri dari lembaran tipis tepung gandum yang dijadikan sebagai pembungkus isian, yang umumnya adalah rebung, telur, sayuran, daging, atau makanan laut. Di Indonesia, lumpia dikenal sebagai jajanan khas Semarang
dengan tata cara pembuatan dan bahan-bahan yang telah disesuaikan dengan tradisi setempat. Siapa yang sudah pernah nyobain lumpia dari Semarang ini? Nah, ada nggak teman-teman yang asalnya dari Semarang? Kalau nanti mudik, boleh ya bawa lumpianya ke Bandung, lalu dibagikan ke teman-teman yang lainnya. Atau bagiin bu guru atau pak guru IR juga nggak apa-apa. Hehehe, nggak bercanda deh teman-teman. Nah, itu dia materi yang kita bahas hari ini. Nah, sekarang teman-teman ada tugas. Yang pertama, tugasnya adalah kerjakan soal di buku tematik 6 halaman 63. Kalau misalnya nggak cukup jawabannya boleh ditulis di buku tulis ya, atau di kertas lalu boleh ditempel di buku tematiknya. Lalu yang kedua, teman-teman boleh membuat poster tentang makanan khas daerah dengan ketentuan yang ada di buku tematik 6 halaman 70. Itu saja tugas dan pembelajaran tematik hari ini. Semoga apa yang kita pelajari selalu bermanfaat ya. Terima kasih telah memperhatikan. Semangat selalu dan keep positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.